yang mana pada hari ini sesuai dengan agenda yang dilaporkan oleh tim pengurus, kita masuk pada agenda pembahasan proposal perdamaian pada hari ini. Sebelum kita melangkah ke yang selanjutnya, kita dengarkan laporan singkat dari pengurus mengenai perkembangan dalam proses PKP ini, mulai dari terakhir kemarin kita pertemuan sampai kepada tim pengurus. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Hakim Pengawas dan Panitra. Sebelum kami pada laporan pengurus, terlebih dahulu kami akan membaca tertib jalannya rapat ini. Bersama menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai kondisi dan perkembangan proses PKPU dari debitur PKPU serta tugas-tugas yang telah dan atau sedang dilaksanakan sejak rapat pencocokan piutang kreditor tanggal 28 September 2020 sampai dengan dilaksanakannya rapat hari ini, yaitu rapat pembahasan dan pemungutan suara atas rencana perdamaian tanggal 6 Oktober 2020. Ringkasan tugas-tugas yang telah dilaksanakan tim pengurus sejak rapat pencocokan piutang sampai dengan rapat pemungutan suara. Rapat pembahasan dan pemungutan suara. Yang pertama, rapat verifikasi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Perpajakan dan PKPU dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta pengumuman pada 22 surat kabar harian Harian Republika dan Harian Indonesia yang terbit tanggal 27 Agustus 2020 serta Berita Negara Indonesia tanggal 1 September 2020, tim pengurus telah melakukan rapat verifikasi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun pihak yang hadir dalam rapat verifikasi sebagaimana tersebut adalah Bapak Makmur, Ibu Pipi, Bapak Makmur selaku Hakim Pengawas, Ibu Pipi selaku Panitia Pengganti, tim pengurus lengkap, debitur PKPU yang didampingi juga oleh kuasa hukumnya, para pihak yang berkepentingan dan atau kuasanya lain dari kreditur pemohon, PT Trisula Prima Agung, Perseran Komandator Tito Video yang diwakili oleh kuasanya Bapak Madeleo Siagian SHMH, serta beberapa kreditor yang merupakan anggota koperasi dan atau kuasanya. Semua pihak yang hadir bekerja sama dengan baik sehingga rapat verifikasi dilaksanakan dengan tertib dan berjalan lancar. Rapat verifikasi dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat yang dibuka oleh Hakim Pengawas yang menjelaskan secara singkat mengenai rapat verifikasi. Bahwa tim pengurus juga menyediakan wadah Zoom dan YouTube agar para kreditor yang tidak hadir di pengadilan dapat mengikuti jalannya rapat verifikasi secara daring online. Selanjutnya rapat verifikasi dilanjutkan oleh tim pengurus dengan membacakan laporan tim pengurus. Adapun hal-hal yang disampaikan dan dicatat dalam berita acara rapat verifikasi pada pokoknya adalah sebagai berikut. Tim pengurus membacakan tata tertib rapat verifikasi yang selanjutnya dilanjutkan dengan membaca laporan kerja yang dilakukan tim pengurus. Yang pertama adalah menerima tagihan. Tim pengurus telah menerima tagihan dari para kreditor terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020, yaitu dari kreditor pemohon PT Trisula Prima Agung dan PT Tito beserta kreditor lainnya. Kreditor yang mendaftar kreditor yang mendaftar secara online melalui website tim pengurus KSU.com ataupun secara kolektif melalui kuasa hukumnya, melalui kuasanya. Kemudian melaksanakan kegiatan pra-verifikasi di kantor pusat debitor dari tanggal 22 sampai tanggal 25 September 2020. Kegiatan pra-verifikasi dilaksanakan terhitung sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020 yang bertempat di kantor pusat debitur PKPU di Jalan Pajajaran Nomor 1 Bogor. Dalam kegiatan pra-verifikasi tersebut dilakukan dalam dua pengelompokan, yaitu berdasarkan tagihan kolektif kreditor yang diajukan melalui kuasanya serta data tagihan kreditor yang diajukan langsung oleh masing-masing kreditor yang selanjutnya dicocokkan dengan pembukuan dari debitur PKPU. Dari kegiatan pra-verifikasi tersebut ditemukan fakta sebagai berikut. Ditemukan kreditor yang melakukan pendaftaran secara berulang kali melalui online, bahkan ada yang mendaftar sampai belasan kali. Ditemukan kreditor yang mendaftar sendiri secara online namun juga mendaftar melalui kuasa hukum. Hal tersebut mengakibatkan jumlah kreditor maupun jumlah total tagihan yang masuk kepada tim pengurus PKPU menjadi sangat besar di luar fakta yang sebenarnya. Kemudian tim pengurus menyampaikan tagihan yang diajukan oleh para pemilik tagihan yang sudah cocok dan ada yang masih selisih dengan nominal yang ada di buku keuangan debitur PKPU. Maka dari itu tim pengurus akan memanggil para pemilik tagihan
dengan membagi ke dalam 2 kelompok, yaitu tagihan yang dimasukkan langsung secara perorangan dan tagihan yang dimasukkan secara kelompok melalui kuasa. Tim pengurus memulai agenda pencocokan piutang dengan memanggil pemberi tagihan untuk menghadap ke meja pimpinan rapat verifikasi dengan hasil rincian sesuai terlampir. Setelah agenda pencocokan piutang selesai dilaksanakan, tim pengurus membacakan pemberi tagihan yang mendaftarkan tagihannya kepada tim pengurus di luar jangka waktu pengajuan tagihan. Atas hal tersebut, kreditor yang hadir dalam rapat verifikasi tidak ada yang keberatan dan seluruh tagihan tersebut diterima untuk dilakukan verifikasi. Setelah peserta rapat verifikasi menyampaikan pendapatnya dan tidak ada lagi pertanyaan atau hal-hal yang disampaikan, rapat verifikasi ditutup oleh hakim pengawas pada 17. Korespondensi, tim pengurus telah menerima surat dari kuasa hukum kreditor, yaitu dari kantor Progressive Justice Advocate and Partners tanggal 20 September 2020 perihal pencabutan verifikasi tagihan kreditor Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama dalam PKPUS, yang pada intinya menyampaikan bahwa kuasa hukum tersebut telah mencabut pendaftaran tagihan atas 12 orang kreditor. Yang berikutnya adalah pembahasan proposal perdamaian, bahwa tim pengurus telah memfasilitasi adanya kegiatan pembahasan proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor. Adapun pembahasan telah dilakukan secara daring online pada hari Minggu 4 Oktober 2020 dan hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Pada kegiatan tersebut, debitor telah menyampaikan proposal perdamaian, bahwa atas proposal perdamaian tersebut, para kreditor dan atau kuasa kreditor memberikan berbagai masukan dan debitor dalam hal ini diminta untuk memperbaiki proposal perdamaian. Menutup, demikian laporan mengenai tugas-tugas yang telah dilakukan oleh tim pengurus terhitung sejak rapat verifikasi sampai dengan dilaksanakannya rapat hari ini. Hormat kami tim pengurus KSP Sejahtera Bersama dalam PKPUS. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pengurus. Selanjutnya kita memberi kesempatan kepada debitur atau kuasanya untuk menyampaikan beberapa hal yang dipandang perlu yang sehubungan dengan pembahasan proposal perdamaian ini. Namun sebagai informasi kepada kreditor, pemohon, debitur dan para kreditor lain, bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan laporan dari pengurus, bahwa PKPU sementara kita ini berakhir berakhir besok, dan besok harus rapat permusyawaratan majelis untuk menentukan sikap apakah terjadi perdamaian atau PKPU sementara berakhir. Dan untuk selanjutnya saya memandang perlu untuk menjelaskan kepada seluruh kreditor, khususnya yang bukan dari teman-teman dari advokat, karena kalau yang dari advokat insya Allah sudah paham bahwa PKPU sementara kita ini hanya disiapkan waktu oleh undang-undang selama maksimal 45 hari, dan di PKPU tetap ada disiapkan waktu oleh undang-undang selama paling lama 270 hari. Nah, sekiranya ada hal-hal yang tidak bisa tertuntaskan di masa PKPU sementara ini, maka undang-undang masih menyiapkan kita tahap berikutnya di PKPU tetap selama 270 hari. Namun demikian, sebelum kita mendapat kepastian apakah kita menyelesaikan di PKPU sementara atau proses kita membutuhkan di fase berikutnya di PKPU tetap, kita dengarkan beberapa hal yang dipandang perlu untuk disampaikan oleh debitur atau kuasanya. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Hakim Pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Hakim Pengawas, Ibu Panitera Pengganti, para pengurus PKPU, kuasa hukum pemohon, dan para kuasa kreditur lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa pada tanggal 4 dan 5 Oktober kemarin kami sudah melakukan pembahasan proposal melalui Zoom meeting dan YouTube live. Bahwa dalam pertemuan tersebut ada beberapa masukan atas rencana proposal yang kami ajukan, bahwa proposal tersebut salah satu ditanggapi oleh beberapa kuasa kreditur, antara lain ada dari kuasa pemohon Batubara Endel, Agus Nurogoro Endekan, Aan Rohaini Endekan, BGN Partner, Adnan Enko,
Ardi Adrian, HDS, dan Wahyu Dewa yang telah memberikan masukan yang terkait dengan rencana pertama yang kami ajukan, bahwa masukan yang diberikan oleh para kuasa kreditur menurut kami akan kami sesuaikan terkait dengan proposal tersebut, bahwa terkait dengan adanya perubahan atau penyempurnaan proposal tersebut, kami meminta sepertinya pada seperti Bapak Hakim Pengawas bahwa untuk menyesuaikan dan menyempurnakan sesuai dengan keinginan dari para kreditur, karena ini hal yang harus kami tampung dari ini. Sekian, terima kasih. Baik, kita dengarkan dari debitur atau perusahaannya yang baru saja menyampaikan yang pada pokoknya bahwa pihaknya akan melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap proposal perdamaian dengan menampung aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh kreditur pemohon maupun oleh para kreditur lain. Dan untuk selanjutnya pihak debitur memohon waktu untuk diberi kesempatan untuk diperpanjang, artinya kita harus masuk di PKPU tetap, dan oleh pihak debitur memohon waktu untuk diberi kesempatan paling sedikitnya waktu 14 hari. Baik, karena sesuai dengan yang saya jelaskan tadi bahwa untuk rapat musyawarahnya meskipun harusnya jatuhnya besok, sehingga secara logika yang kita gunakan pada hari ini hampir tidak bisa dipastikan bahwa pada hari ini kita akan melakukan pembahasan terhadap proposal perdamaian dan sekaligus penyusunan laporan baik dari pengurus maupun rekomendasi hakim pengawas. Sehingga dengan demikian saya selaku hakim pengawas lebih cenderung untuk sependapat dengan apa yang disampaikan oleh pihak debitur untuk diberi kesempatan perpanjangan untuk penyelesaian proposal perdamaiannya. Namun demikian, untuk hal tersebut karena ini adalah menyangkut kewenangan sepenuhnya dari kreditor pemohon maupun kreditor lain untuk memberikan kesempatan kepada debitur, untuk itu kita melempar kepada kreditor dan para kreditor pemohon, para kreditor lain menyangkut permohonan yang diajukan oleh pihak debitur untuk diberi kesempatan perpanjangan PKPU. Artinya kita harus masuk di PKPU tetap selama paling sedikitnya 14 hari. Kreditor pemohon silakan. Izin Pak Mas, maaf terlebih dahulu, maaf terhadap Anda yang baru, Anda bukan pemohon. Mohon maaf yang mulia, dalam sidang rapat kreditur tidak ada perbedaan antara kreditur pemohon dengan kreditur lain. Setiap sidang yang kami ikuti, pemohon boleh duduk di sini. Silakan yang mulia. Oke. Tapi surat kuasa sudah ada, Pak? Sudah ada. Oke, sudah menyelesaikan saja. Oke. Menyelesaikan saja. Silakan apa yang disampaikan oleh kreditor. Mohon maaf, sebentar. Tolong dipakai maskernya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu Pengawas, terima kasih Ibu Panitra dan juga rekan-rekan dari pengurus, dan terima kasih juga kepada debitur yang diwakili juga oleh kuasa hukum dan juga kreditor-kreditor lain yang sudah hadir dalam persidangan ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Hakim Pengawas dan juga disampaikan juga dari kuasa hukum debitur, pada prinsipnya juga karena kita juga mengacu terhadap undang-undang kepailitan bahwa dimungkinkan untuk memaksimalkan waktu apabila dalam PKPU sementara tidak tercapai suatu perdamaian yang kemungkinan juga dari debitur juga masih menyempurnakan proposal. Secara prinsip bahwa tujuan kami mengajukan PKPU adalah untuk mencari suatu perdamaian. Nah, oleh karena itu kami tidak keberatan untuk terhadap perpanjangan tersebut, tetapi yang perlu kami tekankan bahwa dalam waktu yang diberikan tersebut kiranya perbaikan yang sebagaimana tadi maksud dari kuasa hukum bisa kami terima dan juga bisa memaksimalkan proposal yang bisa kami terima secara realistis untuk bisa kami setujui atau tidak, nanti akan coba melihat dari proposal yang diajukan. Mungkin itu saja dari kami yang mulia, terima kasih. Masih ada yang dari pemohon?
cukup. Dari teman-teman kreditor lain, sebentar. Kita tinggal itu Pak, kita tidak ada tanya jawab secara teknis mengenai proposal perdamaian karena memang pihak debitur belum menyempurnakan proposal perdamaiannya. Yang kita mau sepakati sekarang adalah permohonan dari debitur untuk diberi perpanjangan selama 14 hari. Hanya sebatas pada itu. Dan untuk tanya jawabnya saya serahkan kepada tim pengurus untuk memandu lebih lanjut. Baik, terima kasih. Tolong dimatikan, Pak. Tolong hargai kami, Pak. Kami sudah buat tata tertib, Pak. Tunggu sebentar. Tadi saudara, lihat dulu. Saya memberikan kesempatan kepada pengurus untuk memandu acara tanya jawab. Misi Pak. Pelan-pelan aja lah. Kita kan mau damai-damai aja. Ya, kreditor. Ini kalau kita kedudukannya sama. Sudah. Kita anggota Pak, yang anggota dong. Pak, diam aja Pak. Kita taat loh. Jangan kalian aja. Sebentar. Anda jangan seperti Sudah. Saya anggota loh, saya anggota ya. Sebentar. Bisa diam? Kalau tidak diam, saya punya kewenangan untuk mempersilahkan saudara keluar. Datang tidak dengar pembacaan tata tertib, langsung ngoceh aja. usir aja. Usir. Tenang ya. Oke, kita tetap pada hati dan kepala untuk berdamai. Silakan pengurus. Kita mau damai kok. Baik, terima kasih kepada pengawas, kepada para peserta rapat yang sudah hadir. Kami ingatkan kembali, kami tadi sudah membacakan tertib. Kami harapkan rapat ini berjalan sesuai dengan tertib yang sudah kami bacakan dan bersama tadi di awal. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa debitur memohon agar diberikan perpanjangan 14 hari yang mana juga sudah ditegaskan oleh hakim pengawas. Kami harap sesi ini bukan sesi untuk melebar kemana-mana, tapi kita berfokus terhadap apa yang sudah disampaikan oleh debitur tadi. Mohon diberikan perpanjangan 14 hari untuk memperbaiki dan menyempurnakan proposal perdamaian. Jika ada nanti pertanyaan atau komentar yang di luar daripada itu, mungkin kami akan mengangkat dan akan memberikan kesempatan kepada yang lain. Untuk pertama, kami memberikan kesempatan kepada suami dan Andreas selaku kuasa dari 7.000 kreditor. Mungkin dari Mas Andreas boleh. Baik, selamat siang. Yang kami hormati Bapak Hakim Pengawas, para pengurus, kuasa pemohon, dan para kreditor lainnya. Maka kita bersama-sama gunakan kesempatan ini untuk membuat proposal perdamaian yang maksimal dan final. Terima kasih juga kepada debitur PKPU yang sudah meminta waktu. Tentunya minta waktu 14 hari ini bukan angka ujuk-ujuk, bukan angka yang tanpa pertimbangan. Saya kira mungkin setelah membahas secara daring, ada masukan-masukan, mungkin itu waktu yang cukup maksimal buat dimanfaatkan. Kami dari kuasa sampai 7.000 lebih dari Bandung Raya sama berpandangan, karena kami pun mengusulkan untuk PKPU sementara ini tolong direkomendasikan menjadi PKPU tetap kepada hakim pemutus, karena banyaknya anggota pada saat pendaftaran tagihan dan juga verifikasi tagihan itu juga makan waktu. Dan saya kira setelah melihat proposal perdamaian, yang mohon maaf, proposal perdamaian yang hanya beberapa lembar, mungkin kami memahami karena butuh waktu yang buru-buru. Nah, setelah kami pandang, kami pahami, kami setuju diberikan waktu. Mungkin 14 hari atau berapa harinya nanti kesepakatan dengan yang lain, tapi prinsipnya kami setuju karena kami memandang proposal perdamaian ini perlu diperbaiki, sangat perlu diperbaiki. Mohon dalam proposal nanti, proposal yang menurut saya yang dibuat secara lengkap, ada pengawalannya, ada
mungkin bahasan-bahasan prospek rencana proposal ini seperti apa, dan akhirnya juga mungkin rencana perdamaiannya baik dari segi waktu penyelesaiannya, baik itu dari segi Oke, singkatnya Pak, kita sepakat 14 hari atau ada waktu yang Bapak usulkan? Saya pada prinsipnya sepakat penambahan waktu. Oke. Ya, itu aja. Saya ucapkan terima kasih. Tolong dimaksimalkan oleh debitur ya. Mungkin satu hal, Hakim Pengawas, satu hal. Pada saat waktu dari sekarang kalau seandainya diputus 14 hari, mohon dalam waktu 14 hari itu ada pembahasan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan memberikan kesempatan pada yang depan pojok. Baik, selamat pagi. Terima kasih kepada Hakim Pengawas, kepada pengurus PKPU, kepada debitur dan juga kuasa, dan juga sama kepada debitur pemohon, juga seluruh kreditur yang ada di sini. Pertama, perkenalan kami dari kantor lembaga bantuan kebaikan Indonesia. Hakim Pengawas sudah tahu kita hampir semua KPU ada, ya. Kita juga memahami kondisi hari ini dan mengerti bahwa PSB ini besar banget ya. Kami dari kemarin 2 hari mengikuti pra proposal ya Pak Hakim. Kami berterima kasih dengan pengurus PKPU yang sedemikian rigid memfasilitasi sehingga kita semua masih bisa menikmati tata cara yang lebih baik. Nah, usulan mengenai PKPU tetap, kami memang atas nama kreditur setuju untuk PKPU tetap. Tetapi ada masukan ini. Kita tidak bahas proposal, karena proposal itu kewenangan debitur sendiri menyiapkannya. Boleh nggak jangka waktu 14 hari itu benar-benar dipertimbangkan? Ini masa COVID, ya ini masa COVID. Kita ngerti semua pengen cepat damai. Kreditur kami juga mau damai Pak, gitu ya. Tidak mau ujuk-ujuk, mau ribut-ribut juga. Tapi tata cara di 109 KNA 2020 tolong kita patuhi sama-sama, gitu ya. Bukan maksudnya begini, saudara sekian pegang kreditur 7.000, kasih kesempatan ngomong, tolong PKPU tetap itu ada tata cara. Kan mau dilapor besok, mau diputuskan besok, gitu. Maksudnya begini, apakah KNA 109 itu kita tabrak beserta Undang-Undang 37 2004 kita tabrak? Kalau memang kita mau tabrak, ayo kita tabrak sama-sama, gitu. Jangan sampai ini yang maaf ya, yang nggak paham aturan juga ikut digiring opini. Ya, kita bukan mau digiring opini, kita hormati semuanya. Kami hormati debitur, kami hormati pengurus PKPU. Sangat-sangat saya jujur appreciate lah. 2 hari kemarin sudah sangat ini. Kami juga memberikan usulan-usulan sampai nggak dikasih waktu Pak. Hanya sekian ribu. Saya mau tanya, ada Undang-Undang 37 2004 membedakan jumlah? Tidak ada. Jadi, Oke, singkatnya Pak. Ya, singkatnya Pak Hakim Pengawas tolong bersikap terhadap penentuan PKPU tetap dengan tata cara yang sudah tertulis. Ya, gitu aja Pak. Itu keinginan kita. Atau kita pakai pasal 237 ayat 2C kalau memang pakai ketentuan lain. Silakan gitu, maksudnya disebutkan gitu loh Pak, saudara pengurus. Kalau memang kita mau pakai ketentuan lain, silakan, tapi tolong dikasih tahu, diedukasi. Kita pakai ketentuan lain, pasal 237 ayat 2C. Jangan hantam-hantam tabrak gitu. Kalau ada mobil kita tabrakkan di sini. Oke. Terima kasih Pak Hakim. Oke, terima kasih kepada. Silakan dilanjutkan. Kalau satu lagi Pak, satu lagi. Baik, terima kasih kepada tadi yang sudah menyampaikan pendapat. Sampai sejauh ini kami dari pengurus boleh diteliti bahwa kami tidak menabrak apapun aturan yang ada. Murni dari kami berjalan sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Kalau Anda menemukan ada pelanggaran yang kami lakukan, silakan. Anda juga kuasa hukum, masing-masing mengerti hukum, masing-masing yang tidak hadir di sini dapat melakukan upaya masing-masing. Izin ya teman-teman. Terima kasih rekan pengurus. Pada prinsipnya
kami pasti ingin ini berdamai karena saya dari desa Selokong mewakili beberapa orang dari catatan kami. Yang pasti klien kami pengen uangnya kembali, itu sudah sederhana ya, menurut koperasi. Masalah pegang bertukar atau tadi 14 hari atau apa, silakan ambil waktu yang tepat untuk Anda. Nanti yang kami mohon adalah berikan kami proposal perdamaian yang masuk akal dan logis. Yang kedua, mohon maaf ini, sampai hari ini kami tidak tahu kemampuan koperasi tadi seperti apa. Laporan keuangannya kami tidak pernah dikaitkan. Kami perlu laporan keuangan yang aktual, termasuk data aset. Kenapa? Itu jadi bahan pertimbangan kami, Pak. Apakah proposal yang mereka ajukan nanti memang sesuai dengan kemampuan mereka? Buat apa mereka mengajukan proposal yang istilahnya merindah bobokan dan mungkin habis senang? Oke. Saya potong. Singkatnya, kalau dicatat ada kriteria kita untuk proposal perjalanan saudara untuk berikutnya disebutkan kemampuan saudara. Itu intinya. Ya Pak, mohon Pak, izin sebagai pengawas, mohon itu diberikan kepada kita Pak, termasuk hard copy dari proposal perdamaian disampaikan sebelumnya ke kita. Terima kasih ya Pak. Sebentar dulu Pak, tahan dulu. Kita dengar satu-satu. Mohon maaf Pak, yang mulia mohon maaf dari Pak Pengurus. Ini betul penyatakan ada sisi-sisi. Tidak ada ketentuan dan jurisprudensi yang lain, semua boleh duduk sini karena sama-sama kreditur. Kasus bukan hanya satu. Kenapa nggak duduk di depan aja kalau memang? Sebentar. Kita sesuaikan aja. Apa yang mau disampaikan? Saya mau sampaikan pertama tadi ada cabut kuasa kan sudah. Kemudian kemarin kami sudah sampaikan surat juga kepada yang mulia. Kemudian jadi perhatian karena jangan jadi tren setiap operasi caranya tanpa rapat anggota luar biasa. Ternyata mereka bisa sampaikan rapat proposal perdamaian. Itu kan supaya ada legal standing. Oke. Kemudian banyak hal. Pengurus belum meminta hakim pengawas menyampaikan ahli untuk memeriksa begitu. Belum ada laporan keuangan. Oke. Ya, jadi semua surat ini. Mohon maaf Pak, Saya kira sudah cukup. Biar saya bilang itu. Terima kasih yang mulia. Saya kira sudah cukup. Ya, yang mulia. Tinggal pembahasan kita pada hari ini 14 hari setuju atau tidak kan tinggal mungkin ditambahkan karena COVID. Oke, ada minta ditambah. Ada yang lain? 14 atau berapa Pak? Bapak anggota. Kita sedikit damai tapi baik. Cukup Pak, boleh dimatikan Pak. Anggota Pak, ini untuk perbandingan nanti dalam rangka rujukan waktu. Apa itu? Perbandingan skema pembayaran. Ya. Ini lebih baik karena baru kemarin sudah bacakan. Silakan. Kemarin dari KSB, saya sudah kopi, ya, dan skema pengajuan dari Indofilia Yang kemarin selesai sidangnya di tempat ini. Izin Iya, ini ada perbandingan skema. Ini kan ada 14 hari Pak. Kami mau bagi anggota itu yang enggak berarti langsung kepada fokus. Contoh, ini sudah baik. Tapi di sini tidak ada menjanjikan kami untuk kenyamanan. Contoh, 100 juta, 50 sampai 100. Dia bayarkan 2022. Oke. Sebentar. Yang sudah diputuskan ini. Sebentar. Diterima semua. Udah Pak. Ya, baik Pak. Nah ini dibayarkan 50% dulu Pak Iwan, kalau ada Pak Iwan. Jadi membayar itu ada dan Pak, bisa kita tahan. Baik, itu Pak. Bisa kita Itu tahan. untuk masukan Pak. Iya, oke. Kita Dalam rangka nanti hari itu Pak bisa stop. Ya. Kita bukan itu yang kita bahas. Bisa disampaikan secara tertulis kepada debitur untuk penyempurnaan proposal perdamaiannya. Kita
kita mau sepakat hari ini, kita 14 hari setuju atau tidak? Nah, setuju. Baik. Nah, sebentar dulu Pak, sebentar dulu. 14, 20 hari. Hari ini aja saya udah cukup lama menunggu hampir setahun. 20 hari. Jadi saya sampaikan ini, dia dipahami. Ini masukan yang benar untuk pengadilan, tidak berbelit-belit. Pak, jadi kalau memang nanti sudah tahan Pak. Pak, 14 hari setuju Pak. Tapi Fokus ke waktu. Kebaikan. Emang bagus dong. Oke. Baik, kalau demikian kita mengabulkan permohonan yang disampaikan oleh debitur untuk mengajukan proposal perdamaiannya selama 14 hari. Selaku hakim pengawas perlu saya sampaikan, ini mohon disimak baik-baik supaya jangan lagi ada perbedaan di antara kita, perbedaan persepsi. Sekali lagi penegasan, saya selaku hakim pengawas insya Allah tulus memimpin rapat ini. Sedikit pun Sudah terbukti Pak. Sebentar. Sedikit pun tidak ada niat kami untuk menambah. Hakim pengawas. Kalaupun misalnya ada kami silap-silap, ada pengurus silap-silap, ada ibu panitera yang silap-silap, disampaikanlah secara santun untuk kita kembali ke perpanjangan waktu 14 hari itu seharusnya terhitung mulai besok, ya. Tapi karena ada kebijakan dari pimpinan, saya harus sampaikan ini. Kemarin kita bertambah 2 laporan lagi Pak yang dinyatakan positif COVID-19. Waduh. Bagaimana Bapak mau dengar baik-baik, menyimak baik-baik? Kan saya kira tidak ada yang perlu diteriakkan yang saya ucapkan ini. Iya kan? Ini informasi untuk Bapak. Ya. Kalau saya dikasih pilihan, ya, kalau bukan semangat pengabdian, kalau dikasih pilihan, saya duduk di sini atau tidak, sekali lagi kalau pilihan secara pribadi, saya memilih untuk tidak duduk. Ya. Tapi karena pengabdian, tanggung jawab, dan berusaha seikhlas mungkin untuk mengakomodir kepentingan bapak-bapak, jadi tolong kalau kami bicara jangan diteriaki. Ya, bukan keinginan saya di sini. Kalau dikasih pilihan, saya memilih untuk tidak di sini. Nah, itu dulu. Dengar dulu. Yang 14 hari itu seharusnya dihitung sejak besok, karena besok rapat permusyawaratannya. Karena pimpinan menetapkan bahwa kantor PN Jakarta Pusat akan lockdown selama 15 hari, selama 3 hari, mulai besok Rabu, Kamis, Jumat, sehingga secara otomatis yang rapat permusyawaratan besok tidak dapat dilaksanakan. Bagaimana tindakan selanjutnya? Hakim pengawas segera berkoordinasi dengan majelis pemutus kapan mau ditundanya. Nah, penundaan mulai besok sampai berapa hari majelis hakimnya mau menunda karena itu kewenangan beliau, itu tidak dihitung masuk dalam masa PKPU. Ya, supaya bertanggung jawab, hakim pengawas akan menerbitkan penetapan setelah berkonsultasi dengan majelis hakim. Berapa hari pun majelis hakim akan menunda pengucapan putusannya besok, hakim pengawas akan menerbitkan penetapan bahwa selama masa atau fase penundaan itu tidak dihitung sebagai hari perhitungan PKPU. Itu bapak-bapak, ibu sekalian. Ya. Jadi oke, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf kepada semuanya yang ada silap-silap. Satu dekat kita untuk perdamaian. Kita tunda 14 hari terhitung sampai kapan rapat musyawarahnya akan ditetapkan oleh majelis hakimnya. Terima kasih kepada kreditor pemohon. Terima kasih untuk bertanya dan membantu yang dari kreditor lain. Urus.
Zahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan, sekiranya masih ada hal-hal yang dipandang perlu untuk dikoordinasikan antara pengurus, kreditor dan kreditor lain, bisa dilanjutkan mumpung hari ini kumpul sekaligus penyempurnaan untuk persiapan rancangan proposal. Terima kasih Pak. Kepada para kreditur yang sudah hadir maupun kuasanya, jangan lupa untuk mengisi absen hadir. Dengan ini, setelah tadi sudah diputuskan bahwa perpanjangan 14 hari sudah aklamasi, nanti akan diumumkan, boleh dicek website kami mengenai 14 harinya dihitung sejak kapan. Terima kasih, dengan ini rapat kita tutup. Bapak